Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pembahasan peran mahasiswa dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mas Adip Wahyu Mutawakil, yang kedua ada saya sendiri, Reza Fernandi, yang ketiga ada Mbak Azalna Puspa Mega Putri, yang keempat ada Mbak Atika Adis Adelia, yang kelima ada Mbak Eka Setiawati, yang keenam ada Mbak Maulina Izatul Kamila, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada Mbak Alivia Zulfa. Baik, pada kesempatan kali ini, kami telah membagi menjadi 3 topik pembahasan. Yang pertama, bagaimana sejarah dan kontribusi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Yang kedua, apa saja peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kedudukan hukum masyarakat dan organisasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita langsung ke inti video. Selamat menonton. Baik, saya akan memulai materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai sejarah dan kontribusi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa punya peranan penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa besar sejarah Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan kampus meliputi individu mahasiswa dan komunitas mahasiswa. Lalu yang ketiga di masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, dan yang terakhir yaitu di tingkat lokal maupun nasional. Azalna Puspa Mega Putri dengan NIM 3302019116 akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Yang pertama, ada mengawal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, agar tingkat korupsi di Indonesia itu bisa berkurang. Kalau tidak dari diri kita sendiri, dari siapa lagi? Yang kedua, ada menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas dengan menjadi mahasiswa yang taat peraturan dan berjiwa integritas yang tinggi. Yang ketiga, ada mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terjadinya korupsi kepada khalayak umum yang awam terhadap tindak-tindak korupsi. Yang keempat, ada menghilangkan budaya perilaku koruptif dalam masyarakat yang bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Yang kelima, ada mahasiswa harus mengontrol segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat-lihat berita dan memberikan masukan kepada pemerintah melalui akun sosmed yang telah disediakan. Dan yang terakhir, menuntut pemerintah untuk lebih aktif dan serius dalam segala upaya pemberantasan korupsi agar tingkat korupsi di Indonesia semakin menurun dan menjadikan Indonesia lebih maju. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum keberadaan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Disebutkan dalam peraturan ini bahwa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Secara lebih khusus, peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Yang ketiga ada TAP MPR Nomor 11 MPR RI
tahun 1999 tentang arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat ada Instruksi Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan lembaga swadaya masyarakat. Yang kelima ada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam ada Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 dan Undang-Undang Nomor 20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu di tahun 2001. Yang ketujuh ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat. Yang kedelapan ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terakhir ada Pasal 139 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Materi yang terakhir yaitu berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada beberapa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kedua ada kompensasi PNS yang rendah. Yang ketiga ada pejabat yang serakah. Dikarenakan pola hidup konsumenisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Yang keempat ada law enforcement tidak berjalan, disebabkan para pejabat yang serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup. Yang kelima ada hukuman yang ringan terhadap para koruptor, disebabkan oleh law enforcement tidak berjalan, di mana penegak hukum bisa dibayar. Yang keenam ada pengawasan yang tidak efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik disengaja maupun tidak, kami memohon maaf. Dan untuk pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui WA Group. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.